Pada video kali ini, kita akan membahas tentang apa itu Entity Relationship Diagram. Yang pertama, pengertian dari Entity Relationship Diagram atau ERD adalah suatu gambaran grafis yang mewakili logika database secara lengkap dan mendetail, di mana antar database membentuk entitas yang terhubung satu sama lain. Database dapat disebut sebagai atribut dalam ERD. Ada beberapa fungsi dari ERD, yaitu mempermudah analisis database dengan cara tepat dan simpel, menjalankan hubungan antar data yang mempunyai keterkaitan dalam suatu objek yang terhubung dalam satu relasi, mendokumentasikan data yang terdapat dalam database dengan analisis serta identifikasi dari setiap objek atau entitas dan relasinya, dapat melakukan uji pada model yang telah dibuat. Model data pada ERD. Ada model data konseptual. Model ERD tertinggi yang berisi data secara detail digunakan untuk mendefinisikan entitas dari referensi utama. Yang kedua, ada model data logis. Model ERD yang mengandung data lebih rinci daripada konseptual. Yang ketiga, model data fisik. Model ERD yang dikembangkan dari model data logis untuk dijadikan sebagai database. Berikut ini ialah simbol-simbol pada ERD. Yang pertama, berbentuk persegi panjang, menggambarkan suatu entitas atau objek yang mewakili suatu yang nyata. Baru ada gambar belah ketupat, yang menggambarkan suatu relasi atau proses, suatu hubungan di mana sebuah entity bergantung dengan entity yang lainnya. Berikutnya, ada yang berbentuk lingkaran atau elips, yaitu sebagai atribut. Lalu ada garis yang menggambarkan suatu hubungan atau penghubung. Berikut ini ialah cara membuat contoh ERD diagram yang sebelumnya telah kita rancang. Saya menggunakan Wondershare Hydromax, aplikasi yang otomatis menyediakan simbol-simbol dalam membuat ERD diagram. Kali ini saya akan mencoba membuat contoh ERD mengajar mata kuliah. Pertama, kita memilih yang berbentuk persegi panjang di mana ialah entity. Kita mengetik nama dosen dan memilih yang elips dengan mengetikkan NIP sebagai atribut. Lalu kita mengetik nama dosen. Lalu ada materi ajar, di mana materi ajar ini ialah materi yang akan dibawakan oleh dosen pengampu. Ada durasi mengajar, di mana durasi ini adalah berapa lama dosen mengajarkan mata kuliah yang dibawakan. Dan ada juga tempat mengajar, di mana tempat mengajar ini ialah dapat berupa universitas di mana tempat dosen itu mengajar mahasiswa atau di fakultas mana ia mengajarkan mata kuliah tersebut. Setelahnya, kita tarik garis untuk menghubungkan atribut dengan entitas. Kita menarik dari NIP, nama dosen, materi ajar, durasi, hingga tempat mengajar ke arah entitasnya, yaitu dosen. Kemudian kita mengetik mengajar pada simbol berbentuk belah ketupat di mana menggambarkan suatu relasi atau proses. Kita menarik garis antara dosen dengan mengajar sebagai penghubung. Kemudian kita membuat entitas baru, yaitu mata kuliah. Jangan lupa untuk menghubungkan garis antara mata kuliah dengan mengajar. Lalu buat atribut untuk mata kuliah seperti kode matkul atau kode mata kuliah, nama mata kuliah, jenis mata kuliah, jumlah SKS, durasi mata kuliah, yaitu berapa lama mata kuliah itu berjalan, ruang mata kuliah,
Di ruangan mana mata kuliah yang diajarkan itu? Masih sama seperti sebelumnya, tarik garis yang menghubungkan setiap atribut dengan entitas. Sama seperti sebelumnya, terjadi relasi yang berikutnya antara mata kuliah dengan mahasiswa, di mana relasi tersebut ialah belajar. Berikutnya kita membuat entitas baru yaitu mahasiswa dan membuat atribut baru yaitu NIM, nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, jumlah SKS, durasi adalah berapa lama mahasiswa mengikuti perkuliahan di mata kuliah tersebut, ruang di mana ruangan mahasiswa mengikuti mata kuliah tersebut. Masih sama seperti sebelum-sebelumnya, jangan lupa untuk menarik garis penghubung antara entitas dengan atribut. Dan jangan lupa juga untuk menarik garis entitas dengan relasinya. Dari proses ini kita mengetahui bahwa mengajar dilakukan oleh dosen untuk memenuhi tugas dalam memberikan mata kuliah kepada mahasiswanya, di mana mahasiswa belajar mata kuliah. Maka akan terjadi interaksi antara dosen dengan mahasiswa melalui mata kuliah.